Halo semua, balik lagi bareng aku, Gevan Febrina di channel Hands On Physiotherapy. Di video Hands On Tips kali ini, aku bakal bahas nyeri di sekitar telapak kaki lagi. Tapi bukan plantar fasciitis lagi yang aku bahas. Kalau plantar fasciitis kan nyerinya di daerah belakang telapak kaki. Nah, kalau sekarang yang aku bahas, nyeri di bagian depan telapak kaki atau disebutnya dengan forefoot. Dan biasanya disebut juga dengan metatarsalgia. Kenapa disebut metatarsalgia? Karena nyeri yang muncul berada di area metatarsal. Udah tahu kan metatarsal itu di mana? Kalau belum tahu, kalian bisa cek videonya di sini. Seperti aku bilang tadi, metatarsalgia didefinisikan sebagai nyeri yang tajam, menusuk, dan terbakar pada telapak kaki di bagian metatarsal atau sepertiga bagian depan telapak kaki. Pada kasus umum, untuk masalah kaki adalah sekitar 10%, sedangkan pada usia lanjut sekitar 50 hingga 95%. Dan diperkirakan 90% gangguan kaki mempengaruhi kaki depan pada biasanya. Biasanya metatarsalgia mempengaruhi metatarsal 2, 3, dan 4. Metatarsalgia lebih banyak mempengaruhi wanita ketimbang pria loh. Kenapa? Karena penyebabnya bisa dibagi menjadi primer, sekunder, dan iatrogenik. Metatarsal primer ini berhubungan dengan anatomi dari telapak kaki, terutama dari tulang metatarsal. Misalnya, penggunaan metatarsal 2 akan mempengaruhi metatarsal 1 pada kaki yang memiliki ukuran yang lebih pendek dari normal. Selain itu, penggunaan yang berlebihan juga bisa mempengaruhi tulang metatarsal atau penyebab lainnya adalah hallux valgus. Dan apa itu hallux valgus? Kalian bisa cek videonya di sini. Kemudian ada penyebab sekunder, dan penyebab sekunder ini disebabkan dari rheumatoid arthritis, gout, dan psoriasis. Metatarsalgia sekunder juga disebabkan oleh gangguan neurologis. Selanjutnya ada metatarsal iatrogeni, adalah varian dari metatarsal primer yang melakukan operasi. Dan operasi ini menyebabkan pemendekan atau peninggian metatarsal 1 yang berlebihan. Jadi bagaimana tanda dan gejalanya? Biasanya pasien akan ngerasain nyeri di bagian depan dan adanya perubahan bentuk kaki. Dan biasanya kalian juga akan merasakan seperti berdiri di atas kerikil saat kalian berdiri, berjalan, atau berlari. Selain itu, seperti yang aku bilang tadi, metatarsalgia juga bisa disebabkan karena adanya rheumatoid arthritis. Dan kalian juga bisa cek lab untuk menentukannya. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan rongsen atau USG untuk menentukannya. Dan ingat, itu semua tergantung penyebabnya. Tapi ingat, tetap aku saranin kalian harus pergi cek ke dokter karena banyak nyeri di bagian area sini. Lalu treatment apa yang digunakan untuk metatarsalgia? Pada umumnya akan disarankan kalian menggunakan pad dan insol seperti ini. Tujuan metatarsal pad ini adalah untuk mensupport tulang metatarsal kalian supaya tidak terlalu terbebani metatarsal. Untuk latihannya, kalian bisa imobilisasi tulang metatarsal kalian seperti ini. Untuk latihannya, kalian bisa imobilisasi di bagian tulang metatarsal yang mengalami keluhan. Kemudian, gerakan ke arah dorsifleksi dan plantar fleksi seperti ini. Ulangi gerakan sebanyak 8 kali dan diulang sebanyak 2 set. Kemudian, buat kalian yang mengalami metatarsalgia dan melakukan latihan yang terlalu berlebihan, kalian bisa melakukan massage di area calf muscle seperti ini. Kalian bisa berikan massage ringan di daerah betis kalian dan lakukan gerakan hingga calf muscle kalian terasa lebih nyaman. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk klik like, comment, share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalain tombol notifikasinya biar kalian bisa tahu update terbaru dari kita. Saya Gevan Febrina pamit, get your movement with our hands, bye-bye.
Seperti aku bilang tadi, metatarsalia didefinisikan. Di hands on tips kali ini aku bakal bahas tentang nyeri di sekitar telapak kaki lagi nih. Tapi bukan plantar fasciitis lagi.